Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurul Fajriyah Andini dan Tias Agung Cahyaning Marida akan menjelaskan tentang metode Fill the Missing Values pada machine learning. Jadi pada machine learning itu kan kita akan mengolah data. Jadi sebenarnya apa sih itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi dari minggu kemarin itu kami sudah mengumpulkan data dari 30 orang terdekat kami yang berisikan nama, gender, usia, tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Pada kejadian nyata, data itu sangat wajar ada yang data yang hilang. Maka dari itu alasan mengapa data itu bisa hilang itu ada 3. Yang pertama adalah missing at random. Missing at random ini bisa jadi karena kerusakan data atau pada saat ada kesalahan pada saat observasi. Yang kedua ada missing completely at random. Itu adalah sebuah data point tertentu yang hilang, tidak adanya hubungan hipotesa value. Dan yang ketiga, missing not random. Jadi contohnya seperti ini. Ada beberapa karyawan, tidak semuanya, ada beberapa karyawan atau pegawai tidak nyaman ketika ditanyai gaji atau pendapatan mereka. Jadi kadang tidak diisikan. Seperti itu. Jadi missing not random ini sebenarnya hilang yang disengaja untuk tidak diisi. Seperti itu. Jadi dengan hilangnya data ini kan akan mengganggu ketika proses mengolah datanya nanti. Maka dari itu bisa kita akali atau ada 2 cara yang bisa kita lakukan ketika data tersebut hilang. Yang pertama adalah hapus data yang hilang. Jadi hapus data yang hilang itu ya kita hapus, jadi nggak ada data yang hilang lagi, semuanya terisi karena sudah kita hapus. Atau cara yang kedua dengan cara kita mengisi data yang hilang. Jadi kita mengisi data yang hilang tersebut dan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ketika mengisi data yang hilang ini. Yang pertama adalah mengisi dengan nilai konstanta yang memiliki arti domain, seperti angka 0. Jadi yang hilang itu kita isi dengan angka 0 semuanya. Yang kedua, mengisi dengan nilai dari sampel lain yang dipilih secara acak. Jadi kita pilih secara acak dari sampel-sampel yang lain, kemudian kita isikan di data yang hilang itu. Yang berikutnya adalah mengisi dengan nilai rata-rata. Ya, dan yang terakhir, pilihan yang terakhir adalah nilai yang diperkirakan oleh model perspektif lainnya. Jadi dengan 2 cara ini, dihapus atau tidak diisi, kita bisa memulai processing data. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari metode Fill the Missing Value ini, kelebihannya itu data akan lebih mudah diproses karena udah nggak ada data yang hilang. Jadi data ketika diproses itu jadi lebih mudah. Tetapi kekurangannya sendiri itu ketika data terlalu banyak, maka hasilnya akan jadi kurang akurat. Untuk lebih jelasnya akan langsung dipraktekkan oleh teman saya, Tias Agung Cahyaning Marida. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan preprocessing dengan menggunakan tool Spider. Nah, sebelumnya kita telah melakukan perusakan pada dataset yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, perusakan ini kita lakukan dengan memberi nilai 0 maupun none pada sampel acak yang kita pilih. Seperti ini. Nah, di sini kami nanti akan memprosesnya dengan menggunakan min, manual,
maupun median. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengolahnya. Di sini merupakan pemanggilan dari data Excel yang berisi kumpulan data tersebut. Jika di print, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, berikut merupakan hasil dari file yang kita panggil. Kemudian untuk tahapan preprocessingnya, kita menggunakan min, median, dan juga manual. Nah, di sini min kita gunakan untuk mengisi data kosong dari umur. Di sini kita membuat variabel baru bernama dfh yang berisi data pada dokumen book yang berisi data-data tadi. Kemudian kita menghitung min-nya dengan variabel baru yaitu rata umur. Kemudian memanggil fungsi min. Setelah itu kita mengisi field yang kosong pada umur ini dan dengan rata umur yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian untuk data tinggi badan kita menggunakan median. Di sini sama fungsinya, kita hanya tinggal memanggilnya dengan fungsi median. Kemudian untuk berat badan kita menggunakan min juga, dan untuk ukuran sepatu kita menggunakan median. Untuk gender kita menggunakan manual, karena jika menggunakan min itu hanya berlaku untuk numerik saja, sedangkan gender di sini berupa data string. Nah, untuk itu kita mereplace yang tadinya data gender terdapat angka 0, kita mereplace-nya menjadi no gender. Dan jika kita run, maka hasilnya akan seperti berikut. Di sini data asli sebelum diisi. Di sini merupakan data hasil preprocessingnya. Nah, terlihat di sini yang tadinya 0 berubah menjadi no gender. Kemudian ini ada koma, merupakan min dari keseluruhan. Nah, di sini min juga. Nah, ini merupakan hitungan dari min, median size, median, dan rata umur. Kemudian untuk ini sendiri sama isinya seperti ini. Demikian tahapan preprocessing yang telah kami lakukan. Jika kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.